الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه النافذ امره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menjadikan terang gelap, namun kemudian orang-orang yang kafir yang menyekutukannya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya sebagai pedoman kita, petunjuk kita, serta pelajaran untuk menjalani dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, menjalankan sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini yang ke 2211 kalinya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya ini, dengan ajaran agama Islam. Jamaah Jumaah Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan, diterangkan di dalam Al-Qur'an. Sebuah senda gurau, sebuah perhiasan, saling membanggakan antara sesama, kemudian saling memperbanyak harta dan keturunan. Al-Hadid begitu keterangan menjelaskannya. Di era kita ini, pada zaman modern ini, kita tidak terlepas dari
zaman yang disebut dengan zaman digitalisasi, di mana semua aspek telah tertuju kepada kita, baik dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi agama. Semuanya dengan mudah kita mencernanya berkat digitalisasi itu. Berat alat yang modern itu yang dikaryakan oleh kita sendiri dengan akal kita. Itulah anugerah besar yang Allah karuniakan kepada manusia, akalnya mampu memikirkannya serta mampu menuangkannya untuk menghadapi era yang semakin berkembang ini. Jamaah Jumat Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa terlepas dari zaman itu. Kalau dulu di zaman Nabi, alat yang paling mewah atau transportasi yang paling mewah adalah onta. Tapi di zaman sekarang ini, dijawab dengan kecanggihan zamannya, dengan kemajuan cara berpikirnya, dengan memikirkannya dan mengkajinya, sehingga lahirlah sebuah alat yang lebih canggih lagi, yaitu Toyota. Kalau di zaman dulu kita berangkat menunaikan ibadah haji itu lama. Bahkan menurut cerita sampai 40 hari di perjalanannya. Tapi sekarang dengan alat yang begitu canggih mampu ditembus dengan 9 jam saja dari Indonesia. Inilah karunia terbesar. Kita tidak bisa mengelakkannya, tidak bisa lari dari kenyataannya. Tapi ingat, semua itu adalah dunia permainan. Jangan sampai kita tertipu olehnya, oleh alat canggih itu, sehingga kita lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat khutbah singkat ini khotib ingin menyampaikan tema 4 hal supaya kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita walaupun zamannya berubah sekalipun, kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam arti mengucapkan terima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Contoh, nikmat anggota tubuh kita ini, kalau Allah minta balasan dari nikmat ini, tentu kita tidak akan mampu membalasnya. Nikmat pandangan mata, siapa yang mampu membuatnya sampai hari ini? Mata asli seperti ini. Nikmat pendengaran, siapa yang mampu kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat penciuman rasa juga nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita, makanya layak kalau kita selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan syukur yang terdalam adalah menjalankan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita,
dan menjauhi segala larangannya. Sehingga apabila itu bisa kita lakukan, zaman berubah seperti apapun tidak akan menggentarkan diri kita. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kita ditanya nikmat, permohonan kita itu udah berapa banyak kita dikasih nikmat oleh Allah. Andaikan dihitung oleh alat canggih modern sampai hari ini, tentu tidak akan mampu menghitungnya akan kebesaran nikmat yang Allah karuniakan itu. Untuk itu marilah kita berpikir, marilah kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur saja Allah akan membalas. Tetapi apabila kita kufur, azab Allah begitu pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumaah Masjid Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah. Yang kedua, agar kita biar selalu dekat dengan Allah. Dengan keadaan apapun, zaman berubah apapun, tantangan berubah apapun, yaitu berburuk sangka yang baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Apapun profesi kita, baik dia seorang pejabat sekalipun, seorang guru, seorang pedagang, seorang petani, bahkan seorang peminta-minta pun, begitu beratnya kehidupan yang dihadapinya, permasalahan apapun yang dihadapi oleh masing-masing orang tersebut, apabila kita berbaik sangka kepada Allah, tentu ada nilai-nilai yang terbaik yang akan kita dapatkan. Minimal kita tenang dalam hidup. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, asa ayyakuna kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Itu berat menurut kita. Bahkan kita tidak mampu lagi menghadapinya, tapi mungkin itu baik menurut Allah. Tetapi sebaliknya, ketika menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini oke-oke aja, atau wah segala apa yang saya inginkan telah didapat, justru mungkin itu bukan terbaik menurut Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Andaikan doa-doa kita yang kita panjatkan dari usaha-usaha yang kita lakukan itu tidak diberi oleh Allah, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik menurut Allah. Jika syukur dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah kita lakukan, jangan coba-coba kita berburuk sangka atas sesama. Karena
berburuk sangka atas sesama akan menyakitkan diri kita, akan menyakitkan hati kita. Menilai orang lain itu tidak baik, menilai orang lain itu rendah di bawah kita, itu akan memperkeruh hati kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah dosa. Terus yang ketiga, agar kita selalu dekat dengan Allah, yaitu kita sabar menerima atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar menerima atas segala yang Allah karuniakan kepada kita, baik dalam keadaan miskin pun atau kaya pun, kita sabar menerima atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, tentu tidak kalah pentingnya untuk menghadapi zaman yang begitu besar pengaruhnya terhadap kita ini. Digitalisasi itu telah memporak-porandakan diri dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya juga menguntungkan kepada kita, karena telah memberikan sumbangsih besar dengan adanya digitalisasi itu. Biar kita berpikir, biar kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal 'ala Allah, jalan utamanya bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apabila 4 langkah ini kita mampu mengisinya di hari-hari kita, di hari-hari yang terus berganti 24 jam itu, insya Allah sebesar apapun globalisasi yang menghantam diri kita, baik dari semua sektor, baik dari semua penjuru, tidak akan meruntuhkan nilai-nilai kita. Selalu bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, sabar. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan lewat khutbah singkat ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi alimil ghaib, alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah, la ya'zubu anhu mithqalu darratin fis samawati wala fil ardh wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.